Iya. Oke, dengan pangeran bertopeng. Enggak denger nih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dengar. Silakan. Udah kecil banget suaranya, enggak Gimana dengar. caranya berzikir? Supaya tubuh ini tidak gimana? Ya. Oh ya. Oh ya. Baik. Oh ya. Oke. Cara ta'aruf itu gimana? Oh iya. Baiklah. Banyak banget ini tadi. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, Pak? Pangeran bertopeng. Ingat. Cara untuk zikir yang baik itu seperti apa? Ya. Agar sifat-sifat apa ya? Kayaknya gini, menzikirkan badan juga. Iya. Kalau kolbu Bukan kan hanya lisan lisannya saja. mengatakan demikian. Makanya begini, Pangeran bertopeng, zikir itu ibadah yang nggak terlalu banyak syaratnya. Walaupun memang sebaiknya kita dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Tetapi pengertian yang lain, ketika kita berzikir tanpa itu pun bisa. Misal sebelum tidur, kita kan udah batal biasanya itu, udah menyentuh istri, udah menyentuh suami. Sebelum tertidur terlelap itu boleh kita berzikir. Kenapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim, yaitu mereka yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Berbaring boleh nggak? Boleh. Bahkan zikir ini, Mas, bisa dilakukan kapan saja dan dalam bentuk seperti apa. Saat berjalan berarti berdiri, boleh nggak? Boleh. Saat naik motor, boleh nggak? Boleh. Saat nyopir, boleh nggak? Boleh. Boleh semua berzikir itu di keadaan seperti apapun, dalam keadaan badan seperti apapun. Memang kalau kita sedang latihan mujahadah, beda dengan zikir yang dimaksud secara umum. Kalau kita sudah latihan mujahadah dan kita sudah punya guru mujahadah, dalam hal ini itu biasanya dikemas dengan ilmu thariqah, maka nanti orang ini ada kewajiban-kewajiban tertentu, ada syarat-syarat tertentu. Misal nih, duduknya kakinya harus seperti ini. Terus kemudian bacaannya yang dibaca sebelumnya ini, bacaannya sejumlah sebanyak ini. Itu secara mujahadahnya. Tetapi secara zikir umum itu terserah seperti apa. Nah, setelah kita punya zikir yang memang hasil mujahadah, hasil seorang kiai mursyid thariqah, itu juga kita boleh dan memang dianjurkan untuk terus berzikir, meskipun zikir itu tidak diijazahi oleh seorang mursyid. Kita punya zikir yang diijazahi, itu sudah menggantol semua zikir insya Allah dengan zikir yang kita baca, asalkan zikir itu ada dalilnya. Yang penting ada dalilnya, itu berarti masih boleh dizikiri. Walaupun kadang sebagian orang menyusun zikir yang niatnya adalah untuk sebuah acara dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh. Tetapi ingat bahwa di dalam muatan zikir itu juga ada komponen-komponen gaib. Yang komponen gaib ini bisa menjadikan jiwa justru kelebihan. Saya kemarin ceramah di daerah Bambu Kuning. Bambu Kuning sini, Mbak. Bambu Kuning Lengot. Ada Bambu Kuning Lengot. Ada seorang yang bisik-bisik dengan saya, Pak Ustadz, saya pengen lo ngobrol dengan Pak Ustadz. Loh ya monggo ngobrol loh, saya bilang gitu. Ternyata beliau sering denger radio kan.
monggo ngobrol loh, saya bilang gitu. Semoga ini denger juga kan. Monggo ngobrol loh, Pak Ustadz, saya ini kalau zikir itu goyang-goyang sendiri Pak Ustadz. Terus saya itu kalau sudah zikir itu ada yang masuk dalam jiwa saya. Sekarang nih rajanya belum keluar dari diri saya. Loh, ngeri juga ini kan. Oh gitu. Iya, kenapa demikian Pak Ustadz? Loh, saya nggak ngerti sampai yang zikir kan begitu. Ada gurunya nggak? Nggak ada. Nah ini saya bilang, kalau zikir nggak ada gurunya dan kemudian jenengan ngawur dalam simpul-simpulnya, jenengan ngawur dalam jumlah-jumlahnya, tidak ada guru yang memandu, maka nanti jiwa jenengan yang tertawan oleh zikir itu. Karena zikir itu sebenarnya sedang mengagungkan asma Allah, dan asma Allah itu dijaga berpuluh-puluh juta malaikat, Mbak. Satu huruf itu dijaga oleh 1000 malaikat. Nah kalau zikirnya la ilaha illallah berapa ribu malaikat? Bahkan ada lihat semiliar malaikat dan sebagainya. Karena malaikat itu jumlahnya nggak terhitung, Mbak. Dan itu untuk menjaga seluruh kalam Allah. Maka ketika kita zikiri itu ada mengandung kekuatan, Mbak. Kekuatan itu yang nanti akan juga ikut mendoakan yang berzikir. Nah sekarang kecil aja begini, Mbak. Di zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman sudah mulai dengar seorang nama bernama Balkis dari seekor burung hudhud, kan begitu musyawarah burung hudhud ini nggak datang, Mbak. Belum datang lah kira-kira begitu. Marah si Sulaiman ini marah, ini kenapa burung hudhud sampai nanti saya ikop lah, saya saya kasih balasan, bukan apa, saya hukum nanti kalau dia sampai gak datang. Datang memberikan kabar bahwa dia melihat ada kerajaan yang jauh dari kita ini, yang rajanya seorang wanita namanya Balkis, dan dia masih menyembah matahari. Tertarik si Sulaiman ini. Nah udah sekarang diundanglah dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran tuh. Diundang untuk datang. Berpikir Sulaiman nih, bagaimana buat kejutan. Nah, kejutannya apa? Ya sudah, nanti begitu dia sudah pulang, sudah keluar dari istananya, siapa yang bisa memindahkan istananya Balkis ke sini? Bayangkan tuh, Mbak. Mikir yang lain, saya, kata orang. Kata siapa gitu ya. Begini-begini sebelum matahari terbit dan sebagainya. Yang lainnya saya sebelum ini. Dan yang sebelum yang terakhir itu Ibrit ngomong, saya bisa memindahkan, Ibrit nih, saya bisa memindahkan istananya Balkis ke tempat sini sebelum Anda berpaling. Berpaling itu cuma seberapa detik sih, Mbak? Kata orang yang ahlul kitab ini ngomong, saya Sulaiman sebelum kau berkedip sudah sampai di sini. Pertanyaannya kemudian, kok bisa manusia memindahkan istana Balkis yang jauhnya perjalanan 3 bulan dengan sekejap kedipan mata? Pakai ilmu apa, Pak? Padahal Ibrit nggak mampu, Mbak. Ibrit ini nggak mampu, mampunya hanya sampai berpaling sama kedip duluan mana, Mbak? Cepet mana? Cepet kedip. Hebat mana Ibrit dengan manusia? Hebat manusia. Pakai ilmu apa, Mbak? Sampai sekarang mufasir pun tidak menulis itu. Itu hanya keagungan Allah seperti itu. Tetapi ternyata banyak juga ulama berpendapat orang ini orang ahlu dzikri. Jadi dari zaman dulu itu sudah ada zikir, Mbak. Di zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada zikir. Pekerjaan zikir ini bukan hanya manusia, malaikat pun kerjaannya zikir. Ada malaikat yang Allah ciptakan jumlahnya miliaran, itu ditugasi hanya berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah saja. Ada yang alhamdulillah, alhamdulillah saja. Ada yang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi malaikat itu disuruh sujud saja, enggak berhenti sujudnya dari mulai dia diciptakan sampai nanti hari kiamat.
Hari ini sudah berapa miliar tahun dunia ini, bumi ini sudah berapa miliar tahun usianya. Itu baru bumi, belum lagi planet yang lain. Itu malaikat masih sujud dan berucap subhana rabbiyal a'la. Sampai nanti kiamat digelar. Coba tuh. Jadi zikir ini pendengar bukan perkara yang sepele. Walaupun sebenarnya hanya ungkapan saja, hanya konsonan yang keluar dari lisan, dari mulut kita. Tapi ternyata Masya Allah, ibadah yang satu ini sebelum manusia dilahirkan sudah ada yang melakukannya. Siapa? Para malaikat. Bahkan Nabi Adam saat diajari itu juga zikir. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Ketika itu Allah mengajari Nabi Adam nama-nama. Ketika nama-nama itu disebut, seperti kita ngajari anak kecil itu zikir itu, Mbak. Hei nak, ini apa nak? Payung. Anak kecil payung. Allah juga begitu saat mengajari Adam. Hei Adam, itu pohon. Adam ngomong, pohon. Itu batu. Batu. Itu zikir sebenarnya. Makanya ilmu yang paling tua ya zikir. Sebelum ada ibadah yang lain, zikir itu sudah ada. Ketika Nabi Adam jadi muridnya Allah langsung ketika itu untuk menantang malaikat, karena malaikat itu sudah suudon kepada Adam yang hanya akan menumpahkan darah dan hanya akan merusak bumi.